Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 4 Januari tahun 2021. Selamat datang di bacaan umum, bacaan harian. Ini untuk semua zodiak, ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Ya, hari ini hari yang membingungkan, but it's okay ya. Kayaknya semua juga ngalamin hari yang membingungkan. Kalau saya pikir ini juga hari pertama, kebanyakan orang hari pertama kerja, terutama yang kerja di kantor, yang bertugas sebagai karyawan biasanya atau pegawai, ya. Jadi saya pikir memang hari ini antara energi dari masa liburan sama mulai kerja dan sepertinya memang harus segera sibuk ria gitu ya, kayaknya membuat kita mungkin kehilangan sedikit keseimbangan dan kita nggak tahu mesti ngapain. Akhirnya kita seperti mencari pembenaran terhadap perilaku kita atau waktu kita yang terbuang percuma hari ini, but it's okay ya. Kenapa? Karena itu adalah perasaan kita, tapi kalau kita lihat gambar sebelah kiri dan kanannya itu adalah hal yang baik ya, gambar lili dan gambar matahari. Anyway, kita tidak bisa mengelakkan bahwa kita sepertinya tidak maksimal bekerja pada hari ini, atau ada sesuatu yang membuat kita tidak merasa optimal lah sebaik mungkin. Singing and dancing. Express yourself and awaken your psychic senses through the magical power of music and movement. Jadi kayaknya memang bawaannya masih liburan ya, singing and dancing ini masih belum bisa terlalu serius. Tapi saya pikir kadang-kadang memang ada situasi di mana kita memang harus mencoba untuk bersosialisasi pada hari ini. Somehow, mungkin kalaupun pakai online meeting, juga tetap ada pembicaraan yang sifatnya lebih personal, lebih enteng. It's okay. Saya mengambil 3 kartu dari True Love Reading. Ini bisa terkait dengan keseharian karena ini bacaan umum, bisa juga mungkin buat beberapa ini kaitannya langsung dengan hubungan percintaan. Ini yang pertama adalah mengindikasikan pola lama dari beliefnya kita, dari keyakinan kita tentang hubungan yang belum menjadi hubungan yang terbaik buat kita, worthiness. Jadi kalau saya melihat ini adalah ketika kita sebenarnya masih mencoba menemukan kalau kita punya hubungan dengan seseorang, apakah kita cukup berharga, atau kalau bukan kitanya, apakah dia cukup berharga untuk saya, atau hubungan ini berharga untuk dipertahankan dan diperjuangkan. Jadi ada seperti pertanyaan besar di dalam benak kita, dan itu juga tadi digambarkan dengan gambar ular di kartu Lenormand-nya. Jadi ada keraguan di sini yang kental sekali. Kemudian ini indicates the quality within yourself that you overlook, ignore, diminish ya. Divine Feminine. This card is encouraging you to express the quality more openly and confidently from now. Ya, jadi Divine Feminine, dan namanya Divine Feminine, saya berkali-kali mengulangkan, ini tidak hanya tentang perempuan. Feminin itu tidak hanya perempuan, bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki femininitas dan maskulinitas. Karena kita mendefinisikan femininitas itu bukan organ tubuh. Kalau organ memang mau tidak mau, laki dan perempuan itu ada bedanya. Ya, kalau feminin itu adalah merawat, compassion, mencintai, memanage kalau pekerjaan, ya mengatur, arrangement itu adalah feminin, manager itu feminin. Maskulin itu adalah leading, kompetisi, kemudian motivasi dan memaksakan termasuk maskulin. Nah, Divine Feminine adalah yang merawat tadi, merawat, compassion, dan itu sepertinya memang tidak terlalu menjadi fokus perhatian pada keseharian, walaupun sebenarnya utamanya adalah tetap feminin kan, manajemen adalah feminin. Tapi tetap kesan bahwa pekerjaan itu bukan untuk memperhatikan orang, tetapi untuk memastikan tugas selesai, itu memang lebih dominan. Entah kenapa, mungkin hari ini buat orang yang kerja di kantor ya, yang memang tidak ada kaitannya sama hubungan romantis, itu rasanya memang
kita memang perlu memberi waktu untuk kita say hi dulu teman, dan itu bukan menghabiskan waktu, itu adalah bagaimana kita membina hubungan yang baik, setara, dan menyenangkan pada akhirnya dengan rekan-rekan kantor kita, karena kita bukan robot, simply like that. Tapi kalau dalam hubungan percintaan, apalagi diawali dengan worthiness, ketika kita berpikir ini hubungan perlu nggak sih dipertahankan, diupayakan, maka lihat, mungkin di situ yang kurang adalah rasa cinta kasih yang diekspresikan. Jadi mungkin ada banyak orang dalam hubungan percintaan ketika iya kamu sama aku bareng, iya kamu sama aku kan suami istri, iya, tapi ekspresi cinta, kasih sayang itu tidak terlalu dimunculkan, which is sebenarnya perlahan itu mengikis perasaan cinta. Dan kalau sampai terjadi sesuatu, akhirnya hanya saling menyalahkan, padahal yang namanya hubungan ini, apalagi percintaan, dari awal kan dasarnya karena saling mencintai itu, bukan karena kewajiban dan lain sebagainya. Nah, itu yang hilang. Kemudian mengindikasikan tindakan yang dapat kita lakukan memanifestasi atau itu melaksanakan. Jadi kalau memang utamanya adalah pada hari ini, kalau dalam hubungan percintaan itu adalah memang mengekspresikan cinta, ketulusan, kelembutan, kasih, maka lakukan itu kepada pasanganmu pada saat ini, ya. Walaupun barangkali somehow kita confused, tapi sebenarnya kalau kita tahu kita menyayangi kekasih kita, menyayangi pasangan kita, nggak ada salahnya kok. Kadang-kadang kita ekspresikan dengan kemanjaan, ya, dengan muka making your face itu ya lucu, atau siapkan makan malam yang nikmat dan berikan senyuman terindahmu seperti ketika baru mulai pacaran dahulu. Ya, why not? Ini ya, dan ini bulan ada di Virgo, jadi mengingatkan saya tentang bagaimana nurture, bagaimana memelihara hubungan cinta itu sendiri, ya, bagaimana kita memastikan apa yang kita pelihara itu dalam kondisi selalu baik. Itu adalah energinya Virgo. Dan banyak sekali teknologi yang kita bisa pakai Virgo, ya. Virgo itu teknologi yang kita bisa pakai untuk memastikan bahwa kita terpelihara hubungannya, kita terpelihara komunikasinya. Pakai apapun, komunikasi WA dan lain sebagainya. Saya nggak mau ngomong salah satu jenis, tapi yang paling banyak dipakai di kita kan WA, ya, tapi kita bisa pakai yang lain. Dan ini trine dengan matahari yang ada di Capricorn. Jadi sebenarnya dalam situasi yang keras bagaimanapun, dan itu kerasa banget, ya. Jadi ada energi, kamu kan harusnya begini, kamu kan harusnya begini, itu tuh ada, saya harusnya begini, itu kerasa banget. Tapi di antara situasi yang harus tadi, tetap jangan lupa kasih ya kerlingan mata sedikit, tik gitu, ya, memastikan kita katakanlah mengekspresikan cinta. Dan kalau kita menemukan ekspresi itu dari pasangan kita, itu kan berharga banget, ya. Kalau kita mengerti caranya bersyukur kita punya pasangan, ya. Di luar sana banyak orang nggak punya pasangan, ya, halo gitu kan, atau punya pasangan tapi ceritanya lebih banyak cerita, nggak tahu itu film silat atau sebenarnya film romantik, aku nggak tahu gitu loh. Tapi sering kita tidak menghargai orang yang sudah berada di samping kita dan menyediakan waktu, berkomitmen pada kita, dan kita tidak berusaha semaksimal mungkin menunjukkan rasa kasih sayang, dan itu dari dua belah pihak. Why not? Ini juga oposisinya dengan Neptunus, iya, confusion. Jadi menurut saya apapun kalau hari ini confused dengan hubungan kita, nggak usah terlalu dipikirin, apalagi dibahas-bahas, nggak usah, langsung aja pakai model yang manja-manjanya dikeluarin. I think that's better idea. Iya, nggak usah terlalu panjang lebar, kamu kenapa begini, kamu kenapa begitu. Kayaknya memang itu yang mungkin banyak keluar karena kita mungkin agak mellow, ya, hari ini, ya, karena tadi bulan kan dia oposisi dengan Neptunus, dan kita mungkin jadi lebih gampang cemburu, dan kalau cemburu terus kita sedih sendiri, nggak jelas gitu, ya.
Kalau itu terjadi, ya kalau itu terjadi, yakinlah bahwa itu mungkin memang ada transit di langit yang membuat kamu berpikir gitu. Tapi jangan diterima 100%, jangan, ya. Kendalikan diri. Energi bisa disampaikan ke kita, tapi kita yang menentukan apakah kita menerima atau tidak, ya. Ini adalah tantangannya. Tantangannya adalah kita nggak sabaran. Jadi kalau kita jealous gitu ya, kita kita malah meyakinkan diri kita bahwa itu benar-benar terjadi. Jangan, ya, tinggalkan perasaan jealousnya. Six of Sword-nya itu tinggalkan semua keraguanmu, kegelisahanmu, ya. Semua logika yang positif saja yang kita angkat ke atas, sehingga apapun rasa cemburu, kayaknya cemburu memang ya hari ini yang muncul. Cemburunya bisa terhadap orang lain, pasangan, mungkin ke kita sendiri. Cemburu, kenapa kok aku nggak maksimal kerja hari ini. Tapi intinya adalah perasaan tidak terlalu oke-nya itu untuk satu hal yang nggak tahu apa juga gitu. Iya, itu rasanya sih. Jadi jangan biarkan galau nggak jelas ya, karena udah diingatkan dari pagi ya. Live in the moment, knowing all your power lies in the present moment, all of it. Iya, jadi kalau lagi galau, lagi sedih, ini pesannya jelas, live in the moment. Pakai waktu, setiap detik yang berharga ini untuk memastikan dirimu selalu dalam kondisi yang positif. Karena waktu berlalu dan kita biarkan 3 jam kita cemberut nggak jelas, ya hilang 3 jam itu untuk mencari kebahagiaan, yang kita dapat 3 jam sedih. Dan itu untuk ngembaliin dari 3 jam sedih menjadi jam berikutnya kita bisa happy, itu naikinnya lama dibandingkan dengan dari awal kita memang nggak usah mikirin yang enggak-enggak. Oke, hari ini jangan mikirin yang enggak-enggak. Kalau misalnya ada sesuatu yang kayaknya nggak pas ya, ini memang ada di langit, lepasin aja. Tetap tunjukkan ke dirimu sendiri bahwa kamu in control, kamu nggak gampang dipengaruhi oleh energi apapun yang di luar, karena energi dari internalmu, dari dalam, jauh lebih powerful dari energi yang ada di luar. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.